Delia. Sini kamu. Enak banget ya kerjaan kamu. Cuma nyiremin bunga doang. Kak Desi, Kak Dika, ada apa? Tulis nih. Iya, tapi nulis apa? Kamu tulis surat buat ayah. Ayo cepetan. Kenapa harus aku? Kita ada kabar baik buat ayah. Maksudnya kita berdua ada rencana. Tapi saya mau kamu yang tulis surat. Maksudnya kamu tulis surat pakai nama kamu, bukan pakai nama kita. Ayo cepetan. Iya, Kak. Ayah yang tercinta. Delia bermaksud untuk segera menikah. Delia mau pindah dari rumah sini. Biar nggak nyusahin ayah lagi. Iya, tulis gitu. Kamu yang kirim. Ayah yang baik, semoga keadaan ayah di kota baik-baik saja. Dan ayah bisa dengan lancar berdagang mebel kayu milik ayah di kota. Maksud Delia menulis surat ini adalah Delia sangat bosan di rumah. Kak Dika dan Kak Desi juga ngerasain hal yang sama. Gak ada lagi yang bisa dikerjain selain pekerjaan rumah. Akhirnya ya, kenapa ayah tidak menikahkan kami saja dengan jodoh yang sesuai? Kak Dika sudah 30 tahun, dan Kak Desi 25 tahun. Delia 18 tahun. Tapi Delia gak mau menunggu selama itu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Neng, nggak apa-apa, Neng. gimana sih Bang? Aduh. Saya tadi cuma mau hindarin batu. Tapi kena roda terus jadi oleng, Neng. Jadi nggak seimbang. Maafin saya ya. Ini saya obatin deh. Aduh, hati-hati dong Bang. Aduh, aduh. 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 Saya bantu berdiri. Mamat, Mamat. Ah, ini barang sangat penting. Sekarang kamu bawa ke kampung itu karena putri-putri saya di sana sudah menunggu. Baik, ya, hati-hati ya. Iya, Pak. Mari, Pak. Ya. Aku yang merah. Aku yang kuning.
Delia ambil yang hijau. Ah, senangnya aku bakal dapet jodoh kemanapun aku lempar panah ini. Iya, aku juga seneng. Sebentar lagi aku bisa ninggalin rumah yang sempit ini. Kenapa sih kakak semua mau pergi dari rumah ini? Delia masih betah kok tinggal di sini. Lagian Delia belum mau cepat-cepat nikah, Kak. Denger ya, kakak udah bosen tinggal di sini. Kakak pengen pergi yang jauh. Iya, kakak juga pengen keluarga ini keluarga yang utuh. Semenjak ibu meninggal, ayah kan sering kerja. Jadi kalau kakak punya jodoh, kakak nggak perlu lagi kesepian. Tapi kita semua kan udah biasa tinggal sama-sama, Kak. Diam kamu. Kita harus lempar panah ini sekarang. Kalau tidak, kita nggak bakalan diizinin ayah untuk menikah. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ayo kamu ikut lempar. Ayo cepetan kita keluar. Lempar yang bener ya. Satu, dua, tiga. Saya lagi mencari pemilik panah merah ini karena pagi-pagi sekali panah merah ini berada di atas mobil saya. Dan saya percaya bahwa ini tanda jodoh yang selama ini saya cari. Ah, ini panah merah ini memang milik saya. Maukah kau jadi istriku? Hati-hati ya, Kak. Ya. Ketika awak ini bangun, di peti pundi-pundi harta emas awak ini terdapat panah kuning ini. Dan awak percaya, si empunya ini pastilah jodoh awak yang selama ini awak cari. Iya, panah kuning itu memang milik saya. Secepatnya kita akan menikah. Mari. Akhirnya semua pergi. Sekarang di mana jodoh aku? Apakah dia orang kaya juga? Maaf. Saya menemukan anak panah ini di atas rumput hutan sebelah tempat saya menebang kayu. Apakah ini berarti bahwa... Gak mungkin. Panah itu memang milik saya. Mungkin saya salah melemparnya. Saya ambil. Terima kasih. Apa aku salah yang melempar panah ini? Kenapa panah ini bisa jatuh ke tangan pemuda penebang kayu seperti itu? Gak mungkin kalau panah ini bisa jatuh ke tangan pemuda sederhana kayak gitu. Kak Dika saja jodohnya kaya. Kak Desi juga. Besok, aku harus melempar panah ini sekali lagi.
Delia anakku, itulah takdirmu. Kamu harus menikah dengannya, karena itulah jodohmu. Kakak-kakakmu mendapatkan jodoh yang baik, karena mereka sabar menunggu. Sementara kamu tidak, terlalu tergesa-gesa. Tapi sudahlah, kita tidak bisa melawan takdir. Kita harus menerima semuanya apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Sekarang, kamu harus menikah dengan penebang kayu itu. Ingat, ini pesanku. Ayah, bukan aku yang ingin menulis surat itu. Sebetulnya aku belum mau menikah ya. Ya Tuhan, jika aku harus menjalani kehidupan sederhana seperti ini, aku masih sanggup. Tapi yang aku cemaskan hanya masa depan anakku. Tolong Tuhan, beri dia yang terbaik. Doa Ibu Bayi Mungil ini akan terkabul. Dan setiap kali ia tersenyum, akan muncul sekuntum mawar yang cantik, melambangkan kecantikan yang abadi. Dan apabila ia menangis, yang keluar dari sudut matanya bukanlah air mata, melainkan butiran mutiara yang indah sekali. Itu menandakan bahwa hidupnya akan bahagia selamanya. Sekarang kamu harus makan dulu ya. Makannya yang banyak biar cepat besar ya cantik. Iya ya, tapi lauknya mana? Ibu kan lagi bawa lauknya. Ini iya. Aku mau. Kamu suka kan sayang? Suka banget dong Pak. Gak ada masakan yang paling enak selain masakan ibu. Kok gitu? Iya, soalnya ibu kalau masak selalu pakai cinta. Jadinya enak deh. Subhanallah. Keajaiban apa ini? Senyum mawar berubah jadi bunga-bunga, Bu. Bener, Pak. Bunga ini bagus sekali. Bahkan di pasar pun, aku nggak pernah melihat pedagang menjual bunga sebagus dan seindah ini.
Subhanallah. Kalian tidak perlu takut pada kami semua. Saya adalah peri keindahan bagi Mawar selama ini. Benar sekali sayang. Dan saya adalah peri perlindungan kemakmuran bagi kamu Mawar. Terima kasih Peri, karena selama ini telah mendengar doa-doa saya dan menjaga putri kami. Iya, peri-peri sangat baik sama Mawar. Iya Mawar yang cantik, kamu juga harus selalu menjaga dirimu baik-baik. Tapi, kini saatnya bagi kami untuk meninggalkan kamu sayang. Karena saat ini umur kamu genap 12 tahun. Tapi, jangan khawatir Mawar. Kami akan selalu melindungi kamu dari kejauhan. Dengan apa yang sudah kalian berikan pada anakku, sudah lebih dari cukup. Nah, selamat tinggal Mawar. Bos, kok dilepas lagi? Kelinci itu kan cukup besar, pasti banyak laginya. Iya, Bos. Jangan. Kasihan, kelinci sedang melahirkan. Kalau dibunuh, saya nggak tega. Waduh, kok dia tahu aja sih? Ya udahlah, kita cari lagi ya. Yuk. Ada apa sih, Bos? Gak ada apa-apa. Yaudah, kita ke sana ya. Untung aja dia nggak ngeliat aku. Ibu udah pesen kalau aku itu dilarang ketemu sama sembarangan orang. Tapi dia siapa ya? Kenapa baru kali ini aku ketemu sama dia di hutan ini? Mawar udah bantuin Bapak cari kayu bakar. Bapak harus kuat. Bapak nggak boleh ninggalin Mawar sama Ibu. Ya, Pak? Bu, Bapak pasti sembuh kan? Maafin saya, Pak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bu, Ibu nggak boleh pasrah kayak gitu. Bapak harus sembuh. Bapak harus sembuh. Apa ini? Mawar juga nggak tahu, Bu. Kok air mata Mawar berubah jadi mutiara ya? Mutiara. Sayang, air mata kamu benar-benar berubah jadi mutiara. Bu, Ibu mau ngapain? Kita bisa beli obat untuk Bapak, sayang. Ibu akan jual mutiara-mutiara ini. Bu, itu kan cuma air mata Mawar. Mana mungkin ada yang mau beli?
belum tentu kan mutiara-mutiara itu benar-benar asli. Ibu akan coba. Besok ibu akan ke pasar. Lihat sayang, kalau mutiara ini tidak ada harganya, ibu akan jual bunga-bunga ini ke pasar. Pasti akan laku. Karena bunga-bunga ini sangat indah. Iya, Bu. Ini mutiaranya, Pak. Iya, Bu. Coba saya lihat dulu, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, saya ambil, Bu, ya. Sebentar ya, Bu, ya. Ini, Bu, ya. Bu, ya. Maaf, Bu. Maaf. Pak. Bu Eni. Pak, punya barang bagus nggak? Ya, 2 hari yang lalu kan Bu beli koleksi kami yang terbaru. Jadi koleksi yang terbarunya sekarang nggak ada lagi, Bu. Emangnya nggak ada stok dari kota? Ya, Bu. Harga permata sekarang mahal. Saya nggak berani kalkulasi, Bu. Tapi, Bu, saya punya mutiara yang asli, Bu. Yang baru. Halus dan murni. Sini, saya mau lihat. Ini, Bu. Mutiara itu saya belum kerjain, Bu. Mutiara itu masih mentah. Belum bisa dibuat kalung atau gelang. Tuh kan, Bu. Mutiara ini sangat berharga sekali. Terbuat dari keajaiban air mata seorang gadis cantik, Bu. Apa? Dan mutiara ini dari air mata gadis bernama Mawar. Dia gadis paling cantik yang terkenal di desa Pandan, Bu. Walaupun dia hanya seorang anak tukang kayu bakar, tapi Tuhan sangat menyayangi dia, Bu. Dan keajaiban banyak sekali. Kurang ajar. Siapa gadis ini? Masa di desa ini ada yang melebihi kecantikan anak Lora? Aku harus cari tahu soal gadis ini. Pak, ini bunganya. Wah, bagus amat bunganya. Syukur pada Tuhan, Pak. Dia maha besar. Akhirnya bunga ini laku juga dijual ya, Pak. Bunga dari senyuman Mawar. Ini penjualan bunga kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Ayolah, yang tahu aja. 63. Langsung dibungkus, Pak. Dipecah nih, 3 10.000, Bu. Asli keramik dari Cina tuh, 3 10.000, Bu. Pilih aja ya, Bu. 10.000 3, Bu. Sama aja, Bu. Pilih aja, Bu. Pilih aja. Yang sama aja, Bu. Mau beli bunga, Pak Kades? Iya, bunga yang seperti biasa. Silakan pilih, Pak Kades. Bunga apa ini? Ini bunga baru, Pak. Bunga khas. Maksudnya? Ini bunga keajaiban seorang Mawar, Pak. Yang seorang gadis cantik, Pak. Karena bila tersenyum saja, Pak, dia akan mengeluarkan bunga seindah ini, Pak. Apalagi kalau dia bersedih, menangis, air matanya aja bisa berubah jadi mutiara, Pak. Kamu ini ada-ada saja. Mana mungkin ada seperti itu? Lagi pula mana mungkin ada bidadari tinggal di desa Pandan? Ya, Pak Kades nggak percaya. Ya, jelas saya tidak percaya. Saya percaya kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu, akhirnya Bapak udah lumayan juga ya.
Untung ada obat itu. Semua yang ibu bawa itu laku dijual. Mutiara-mutiara tangismu itu asli. Dan bunga-bunga senyumanmu itu juga laku untuk dijual. Syukurlah, Bu. Seenggaknya uang itu bisa digunakan untuk pengobatan Bapak. Iya, kamu benar. Tapi untuk sementara ini, kamu harus hati-hati kalau keluar. Ibu nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Maksud Ibu apa? Ibu takut semakin banyak orang yang mengenal kamu, semakin banyak orang yang mau menculik kamu. Bu, mana mungkin sih ada orang setega itu sama Mawar? Ibu tahu nggak? Tadi siang, Mawar ketemu sama pria yang sangat baik. Dia itu memasang perangkap kelinci. Tapi setelah kelinci itu kena perangkapnya, Ibu tahu apa yang dilakuin? Dia malah ngelepas kelinci itu, Bu. Karena dia tahu kelinci itu lagi hamil. Jadi, Ibu tenang aja ya. Iya, tapi nggak banyak orang sebaik itu, sayang. Pokoknya kamu dengar Ibu ya. Ibu nggak mau kamu keluar terlalu jauh. Dan nanti kalau ada orang yang melihat kamu harus sembunyi. Karena Ibu takut semakin banyak orang yang mengenal kamu, semakin banyak orang yang mau memanfaatkan kamu. Ibu, Bapak, jangan khawatir ya. Lagi pula juga Mawar nggak akan pergi jauh-jauh kok dari rumah. Bagus. Pak. Bagus, Adi. Sebaiknya sekarang kamu sarapan dulu. Karena hari ini kita akan sibuk menangani warga. Iya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Ibu, seperti biasa pagi ini aku membawakan bunga-bunga yang cantik untukmu. Aku akan selalu menepati permintaanmu yang terakhir untuk selalu membawakan bunga-bunga yang cantik di hadapan fotomu. Dan bunga-bunga ini adalah bukan bunga sembarangan. Konon, orang-orang mengatakan bunga-bunga ini berasal dari senyuman seorang gadis yang cantik. Namun orang-orang yang mengatakan itu tidak tahu di mana gadis itu berada. Tapi justru itulah yang membuat diriku menjadi penasaran. Mereka mengatakan gadis cantik itu begitu cantik, bagaikan titisan seorang bidadari. Bagaimana menurutmu, Bu? Apakah gadis itu cocok untuk Satria? Kamu nggak percaya apa yang Ibu bilang? Ya yang masuk akal aja deh, Bu. Mana ada coba gadis keturunan bidadari. Tinggalnya di pinggir hutan pula. Emangnya cerita Nawang Wulan? Kamu harus percaya sama Ibu. Semua ini benar. Dan sekarang ini aja Ibu lagi bikin kalung mutiara dari air matanya dia. Dan semua orang-orang di sini juga tahu kisah tentang gadis bidadari itu. Ya udah. Terus emangnya kenapa? Ini bisa jadi ancaman buat kamu. Apa? Kamu akan gagal menikah dengan Satria. Kalau sampai Om Teguh tahu tentang gadis itu dan keajaibannya, kamu akan gagal menikah dengan dia. Kenapa? Karena Om Teguh ingin yang terbaik untuk Satria. Tapi Bu, Ibu kan masih ada darah kekeluargaan sama Om Teguh. Ibu bilang juga cuma aku kan yang punya kesempatan untuk nikah sama Satria. Pastinya Ibu bisa dong minta Om Teguh untuk segera nikahin aku sama Satria. Iya, apapun yang terjadi kamu harus menikah dengan Satria. Dan kamu harus ingat Laura, harta warisan ayah kamu sudah habis. Dan kita harus segera mendapatkan harta lagi. Dan Satria lah orang-orang satu-satunya yang bisa membantu kita. Tapi kapan dong aku bisa ketemu sama Satria, Bu? Aku kan pengen juga nunjukin kalau aku tuh pantas untuk nikah sama dia. Kamu sabar ya sayang. Kita tunggu waktu yang tepat ya.
Tapi jangan terlalu lama dong, Bu. Entar kesempatan aku bisa direbut sama cewek yang tadi Ibu ceritain. Entar lama-lama kita bisa jatuh miskin lagi. Jadi sekarang mau kamu bagaimana? Satria, kamu kemana? Ya habisnya ayah tadi menggebu-gebu ngomong. Kita kan udah ngomong panjang lebar ya. Sekarang ayah mendingan langsung aja. Ayah maunya apa? Ayah ingin kamu cari dia. Cari gadis cantik bagai bidadari itu. Mengerti? Iya. Dasar anak muda. Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anak kita. Weni, aku pikir siapa? Silakan duduk. Kok kamu bicara sendiri, Mas? Aku tadi baru saja membicarakan soal gadis cantik bagai bidadari yang kabarnya sudah tersiar di seluruh penjuru desa. Jadi aku pikir sebaiknya aku minta bantuan kamu saja untuk mencarinya. Bagaimana? Sialan. Kenapa Teguh udah dengar soal gadis itu? Ini nggak boleh terjadi. Bisa-bisa begitu gadis itu ditemukan, Satria langsung dinikahkan dengan dia. Bagaimana, Weni? Kamu setuju kan? Tapi kenapa mesti aku, Mas? Karena aku yakin kamu pasti bisa meyakinkan mereka untuk melepas gadis itu. Katakan saja kamu adalah seorang utusan kepala desa yang sedang mencari jodoh untuk anak tunggalnya. Yang penting, kamu harus bisa buat percaya orang tua gadis itu. Ya. Bagaimana kabarnya putrimu? Kapan dia mau dibawa kemari? Bukankah dia sudah datang dari kota? Iya, Mas. Tapi nggak apa-apa. Dia bisa menunggu. Yang penting kepentingannya Mas aja dulu. Terima kasih, Weni. Ibu ini gimana sih? Katanya aku yang mau menikah sama Satria. Udah gitu katanya ibu sendiri yang mau cari segala cara. Ternyata ibu yang cari gadis itu untuk ditemuin sama Om Teguh. Ibu juga kesal. Tapi kamu tenang aja. Ibu punya ide bagus. Maksud ibu? Sini kamu. Siapa kamu, gadis cantik? Tunggu. Tolong, jangan tinggalin aku. Aku akan berjanji akan mencintai kamu segenap hati aku. Keberadaan kamu di samping aku membuat kebahagiaan aku terbesar dalam hidup aku.
Kenapa aku mimpi kayak gini? Siapa wanita cantik itu? Apa dia benar-benar ada? Permisi. Permisi. Iya. Saya mau tanya, apa ini benar rumahnya Mawar? Iya benar. Silakan masuk, Bu. Ya, terima kasih. Maaf ya, Bu. Saya tinggal ke dalam dulu. Saya mau buat minuman. Iya, terima kasih. Rumahnya benar-benar mirip kandang. Tapi ini semua akan lebih mudah untuk memuluskan rencanaku. Ayahnya aja lumpuh nggak bisa bicara. Dan aku akan lebih mudah menipu ibunya. Aku juga akan lebih mudah membunuh anak itu. Dan aku akan segera menikahkan putriku Laura dengan anak Pak Kades Satria. Bukan dengan gadis jalan ini. Silakan diminum. Terima kasih ya. Anak ibu kemana, Bu? Memangnya ada apa dengan anak saya, Bu? Saya mau... Bu. Selamat datang di gubuk kami, Bu. Saya Mawar. Dia benar-benar kelihatan sempurna. Benar-benar seperti bidadari. Aku harus lakukan rencanaku secepatnya. Maaf ya, Bu. Tapi apa maksud kedatangan Ibu ke gubuk kami? Saya nggak mau banyak basa-basi. Saya datang ke sini ingin menyampaikan pesan penting dari Pak Kades. Apa? Dia meminta saya untuk menjemput Mawar untuk menikahkan dengan anaknya Satria. Jadi siapkan saja semuanya. Sekarang juga saya harus membawa Mawar ke rumah Pak Kades. Untuk Ibu dan Bapak, nanti saya akan siapkan mobil untuk menjemput. Terlalu cepat, Bu. Masalahnya adalah Satria akan segera mewarisi harta kekayaan ayahnya. Tapi syaratnya dia harus menikah dan dia memilih Mawar. Maaf Nyonya, tapi saya tuh belum pernah ketemu sama Satria. Jadi mana mungkin Satria mau menikah dengan saya? Dia sering berburu ke hutan dan mungkin saja dia mendengar banyak cerita tentang kamu. Dan dia menyuruh saya menjemput kamu ke sini.
sama Satria, Bu. Mawar pernah ketemu di hutan, Bu. Ibu inget kan? Pemuda yang kamu ceritakan kalau dia baik sekali sama kelinci. Iya. Dia, Bu, orangnya. Dia Satria. Dia benar-benar pria yang sangat baik. Ternyata gadis ini sudah pernah lihat Satria. Bahaya. Aku harus secepatnya menjalankan rencanaku. Apakah Mawar bersedia menikah dengan Satria? Kalau itu, saya tergantung sama Mawar. Saya mau menikah dengan Mas Satria. Mawar, jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan lupa, kamu harus cepat kembali ke sini. Bu, Mawar janji, Mawar akan cepat balik ke sini. Dan Mawar juga janji, Mawar akan jemput Bapak sama Ibu di saat pernikahan Mawar. Bu, jaga Bapak ya. Mata itu mengeluarkan mutiara. Aku harus menukar mata Mawar dengan mata Lora, supaya Satria percaya bahwa Lora adalah gadis cantik yang dicarinya. Sepertinya saya dan Mawar harus pergi sekarang dari sini. Bu, Mawar pergi dulu ya. Ayo. Mawar, ayo bangun. Mawar, ayo bangun. Nyonya, kita udah sampai rumahnya Satria. Udah, sekarang kamu nggak usah banyak tanya. Kita pergi dari sini ya. Ayo cepat. Oke. Nya, kita kok cuma berdua aja nya di hutan ini? Ayo kita buruan jalan. Mobil ini rusak, nggak bisa dipakai. Dan kita harus cari jalan pintas. Ayo cepat. Tapi Nya, kita mau kemana? Terus pengawalnya kemana? Mereka udah jalan duluan dan kita harus nyampe di rumah kepala desa sebelum gelap. Ayo cepetan. Rasain kamu. Pasti kamu kehausan. Aku memang sengaja bikin kamu capek dan haus. Kenapa kamu? Saya capek sekali, Nya. Saya harus istirahat sebentar aja. Ya, Nya.